Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي رسوله بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa. Diberikan kita kenikmatan sehat wal afiyah. Kemudian diberikan nikmat hidayah, nikmat Islam. Yang dengan nikmat hidayah tersebut kita mampu menggerakkan kaki kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengerjakan sebuah kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tak pernah kita lupakan atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwahkan agama Islam ini hingga sampai kepada kita yang ada di Indonesia. Dan nikmat Islam merupakan kenikmatan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Karena dengan duduknya kita dalam majelis ilmu seperti ini dapat mengeluarkan kita dari kelompoknya orang-orang al-khasirin, orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin." Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal salih, saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dan kita mampu mendapatkan nasihat-nasihat tersebut dengan duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Dan bahkan saat ini Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kita yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Ketenangan jiwa turun kepada diri kita. Malaikat pun hadir di tengah-tengah kita. Bahkan masing-masing di antara kita namanya disebut-sebut dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan majelisnya para malaikat. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده." Tidak ada sekelompok orang, kata Nabi, berkumpul di salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, sering belajar Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, belajar agama. Dan nanti ke depannya kita akan sering mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali akan turun pada diri mereka ketenangan jiwa, sakinah. Yang mana ketenangan jiwa itu yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran turun kepada diri kita pada saat ini.
Wa haffathumul malaikah, dan malaikat pun turun mengurumuni daripada orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelisnya para malaikat. Jadi banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan ketika kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Di antaranya adalah kita dikeluarkan juga dari kelompoknya orang-orang yang terlaknat, Bapak-bapak. Karena dunia ini sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah terlaknat, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita temui orang-orang yang senantiasa mengejar dunia, mereka akan jauh dari agama, ambisi kepada dunia, dan mereka menyangka bahwasanya kehidupan dunia merupakan kehidupan yang abadi, sehingga tidak pernah terfikirkan oleh mereka penghasilan yang mereka dapatkan apakah halal ataupun haram. Yang penting bagaimana ambisi mereka terhadap dunia tersampaikan. Makanya duduknya kita dalam majelis ilmu seperti ini dapat mengeluarkan kita dari kelompoknya orang-orang yang terlaknat. Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman. Dunia ini sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah terlaknat. Dan dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka yang senantiasa mengingat Allah, beramal salih, kemudian menuntut ilmu atau orang yang berilmu. Kan mustahil seseorang itu bisa menjadi ahli ilmu kalau tidak pernah duduk dalam majelis ilmu. Maka orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu, kita lihat ketenangan jiwa, tenang hidupnya, walaupun bertubi-tubi permasalahan yang mereka hadapi. Karena kita meraui kehidupan dunia yang fana ini, yang penuh dengan ujian dan cobaan, membutuhkan ilmu. Kenapa seseorang senantiasa merasakan kehidupannya susah, dihantui dengan kegelisahan, dihantui dengan kesedihan, bahkan dia putus asa sampai bunuh diri, kemudian mencari jalan yang lain untuk mendapatkan kebahagiaan di atas muka bumi ini? Karena jauhnya mereka daripada majelis-majelis ilmu. Mereka tidak mengetahui bagaimana jalan keluar dalam menghadapi ujian, permasalahan dan cobaan yang Allah berikan di atas muka bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita untuk berilmu dalam meraungi kehidupan dunia ini. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatu." Allah memulai ayat ini dengan kata i'lamu, ketahuilah. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk meraungi kehidupan dunia ini yang penuh dengan cobaan, kita butuh ilmu, Bapak-bapak. Mustahil kita akan mendapatkan kehidupan yang abadi atau di akhirat kelak dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kelak di hari kiamat, kecuali dengan kita mengumpulkan amal-amal kebaikan kita di atas muka bumi ini. Dan bagaimana mungkin amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Makanya Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Bukhari tersebut, beliau ada sebuah bab yang menyatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita berilmu dulu, baru kita menyampaikan hal tersebut dan kita mengamalkannya. Jangan sebagaimana kebanyakan orang, mereka beramal dulu, setelah itu mencoba mencari dalih untuk membenarkan amalan-amalan mereka yang selama ini mereka kerjakan. Agama Islam ini adalah agama dalil, Bapak-bapak. Kita tidak bisa berkreasi di dalamnya, karena akal manusia tidak akan mampu untuk mencerna bagaimana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sampai datang seorang rasul yang menjelaskan kepada kita mana halal dan mana haram, mana wajib dan mana sunnah, dan begitu seterusnya. Akal kita hanya bisa menilai kebaikan dan keburukan saja, tapi tidak bisa menetapkan apakah kita mendapatkan pahala dalam kebaikan tersebut ataukah kita mendapatkan dosa dalam keburukan tersebut. Jadi akal kita tidak mampu mencerna hal-hal yang gaib. Maka tidak pantas seseorang mengatakan barang siapa yang membaca hal sekian pada jam sekian atau pada hari sekian, dia mendapatkan pahala sekian dan sekian. Ini merupakan mengada-ngada dalam perkara agama. Dan dalam meraungi kehidupan seperti ini, kita membutuhkan yang namanya husnudzan. Dengan kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk kesusahan, kegundahan yang kita hadapi saat ini akan hilang. Karena kita yakin tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu, untuk beribadah kepadanya, bukan berambisi kepada dunia.
Adapun kita mencari nafkah, itu merupakan selingan kita sambil menunggu perintah salat, sambil menunggu masuknya waktu salat dan masuk ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ayat yang populer di antara kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika manusia mengetahui tujuan diciptakannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia akan ambisi kepada dunia. Karena dunia ini akan ditinggalkan. Dan banyak orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini, barometer mereka dalam menilai kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah dengan banyaknya kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Ketika Allah melapangkan rizkinya, memberikan anak yang salih, istri yang cantik, kemudian rumah yang megah, dia menyangka bahwasanya semua hal tersebut merupakan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Adapun manusia ketika diberikan kelapangan rizki, diberikan kehidupan yang layak, dia akan senantiasa mengatakan Allah sedang memuliakanku. Namun kita lihat ketika Allah memberikan ujian kepadanya, kesempitan rizki, anak mulai rewel, kemudian istri sudah mulai berkeluyuran misalkan, dan lain sebagainya. Padahal semua apapun yang kita hadapi di atas muka bumi ini merupakan ujian. Fa'ammal insanu idza gimana ayatnya? Fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia ketika diberikan ujian kesempitan, sakit dan lain sebagainya, dia mengatakan Allah sedang menghinaku. Padahal miskin dan kaya, kelapangan rizki dan kesempitan rizki yang kita hadapi di atas muka bumi ini, itu semua merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun iman yang terakhir adalah an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita mengimani takdir itu ada baik dan ada buruk. Ini dalam pandangan kita, Bapak-bapak. Adapun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya takdir buruk. Tetapi semua takdir Allah Subhanahu wa taala baik. Allah memberikan ujian kepada kita, ada hikmah di balik itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizki kita agar diberikan kepada kita pahala sabar. Bagaimana mungkin seseorang akan mampu mendapatkan pahala sabar kalau tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kehidupan yang senantiasa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sulit untuk menikmati kehidupan tersebut. Karena dengan adanya ujian-ujian yang datang kepada kita, maka kita mampu menikmati kehidupan di atas muka bumi ini. Misalkan saja, seseorang diberikan segala bentuk yang dia inginkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada rasa capek untuk mendapatkan sesuatu. Maka kenikmatan atau sesuatu yang setelah kita dapatkan tanpa ada rasa capek itu tidak terlalu nikmat. Berbeda dengan halnya orang-orang bersusah payah untuk mendapatkannya, mencari jalan untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan melalui jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mendapatkan sesuatu tersebut akan membuat hatinya begitu gembira. Berbeda dengan halnya ketika antum mau misalkan satu makanan, antum langsung dapatkan. Tetapi ketika kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, bersusah payah, sama halnya ketika seseorang yang lapar mencari makan tidak mendapatkannya, namun dia terus bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan orang memberikan makanan kepadanya, mungkin orang tersebut akan sujud syukur karena mendapatkan sesuatu yang selama ini dia inginkan. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa dilapangkan rizkinya, mereka akan sulit untuk menikmati kehidupannya, walaupun terlihat dia kenikmatan yang Allah berikan kepadanya seakan-akan membuat kehidupannya gembira. Betapa banyak orang yang sibuk dengan mencari dunia, yang hanya diberikan kepada keluarga hanya nafkah lahiriahnya saja, tetapi menemani anak, mendidik anak, ini tidak memiliki waktu di dalamnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menghindari diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan ayat ini, Bapak-bapak, Allah memanggil kita secara khusus di sini.
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setelah itu Allah jelaskan bagaimana keadaan neraka tersebut. Waquduhan nas wal hijarah. Dan bahan bakarnya daripada neraka tersebut adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun giladun syidad. Dan yang menjaga neraka itu merupakan malaikat yang sangat kuat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat yang kuat ini ketika diperintahkan untuk menjaga neraka tidak pernah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan A, mengatakan B, dia akan melakukan B. Ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan tidak ada seorang pun yang mampu kuat dalam neraka, hadirin. Seorang pun tidak akan mampu. Ya. Bahkan di zaman Nabi SAW pernah terdengar dentuman yang begitu besar, suara dentuman yang sangat keras. Maka sahabat kaget ketika bermajlis seperti ini, tiba-tiba ada dentuman yang sangat besar. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, suara apa ini ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan ini adalah suara batu ya, yang dilempar daripada mulut neraka 70 tahun yang lalu, baru hari ini sampai ke keraknya. Allah, itu sedalam itu neraka, hadirin. Kita tidak akan mampu di dalamnya. Otomatis batu yang menghasilkan suara yang keras bukan batu yang kecil. Dan semakin besar batu tersebut, maka dia semakin cepat harusnya sampai ke kerak neraka. Tapi 70 tahun yang lalu dilempar dari mulut neraka, baru hari ini kata Nabi SAW sampai ke dalam keraknya neraka. Kita tidak akan mampu. Dan neraka itu tidak memiliki ventilasi, hadirin. Nggak ada kipas angin di dalamnya, nggak ada AC, panas yang begitu menyengatkan. Dan makanan daripada ahli neraka zakum, makanan yang berduri. Dan ketika mereka merasakan panas, mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idh yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Ketika mereka merasa panas, hadirin, mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan minum kepada mereka, Allah berikan minum tersebut. Ibarat ini gelasnya baru didekatkan kepada wajah mereka, langsung rontok apa yang ada di wajah tersebut. Yashwil wujuh, habis semua yang ada di wajah daripada kulit yang selama ini dia banggakan, dia sombongkan di atas muka bumi ini. Dia berjalan dengan sombongnya dengan wajah tersebut, langsung rontok. Baru mendekatkan saja, mau nggak mau mereka harus minum minuman tersebut, karena makanan mereka tadi apa? Az-zakum, tersendat di leher mereka. Dan ketika mereka minum, kata Allah Subhanahu wa taala, faqatta'a am'a'ahum, perutnya langsung meledak. Ini keadaan ahli neraka. Dan ini bukan dongeng, hadirin. Banyak orang-orang ketika kita kisahkan tentang masalah-masalah neraka, mereka bertanya kepada kita, emang Ustadz pernah ke sana? Bukankah ini merupakan ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana keadaan surga dan neraka? Kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, ya, itulah kitab, itu Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Enggak ada keraguan sedikit pun, hadirin. Memang kita semua tidak pernah merasakan bagaimana atau melihat bagaimana seluk-beluknya neraka, tapi Allah dan Rasulnya memberikan kabar kepada kita bagaimana keadaannya. Sehingga orang-orang yang menyombongkan diri di atas muka bumi ini, okelah, saya percaya dengan hal itu. Tapi kan kulit kita ini kan sudah bisa mudah beradaptasi dengan hal-hal yang panas dan yang dingin. Contoh saja, kata mereka dengan sombongnya mengatakan, orang tukang nasi goreng, awal-awal dia berdagang, ketika kena wajan itu kan melepuh tangannya karena panas. Tapi sudah terbiasa dia melakukan atau berinteraksi dengan panas tersebut, lama-lama pakai tangannya dia goreng nasi goreng tersebut, kan udah beradaptasi. Maka begitu juga dengan kulit kita kelak di hari kiamat, ketika Allah sempulungkan kita dalam neraka karena dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, ya mungkin sehari dua hari aja kita terbakar, kata mereka. Tapi yang berikutnya kulit kita ini sudah beradaptasi. Allah bantah dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab, kata Allah. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
maka mengingkari kesiksaan tersebut, sombong di atas muka bumi ini, menganggap bahwasanya ujian tersebut merupakan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tidak yakin akan datangnya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada mereka, mengingkari hal tersebut, kami akan siapkan neraka bagi mereka, kata Allah. Dan mereka mengatakan bahwasanya kulit kita itu akan beradaptasi, mudah beradaptasi dengan hal-hal yang baru, apalagi hal-hal yang panas. Maka Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika kulit tersebut mulai gosong, hangus, sehancur-hancurnya itu kulit, kami ganti dengan kulit yang baru, kata Allah, agar mereka merasakan azab tersebut. Ya Allah, kita nggak bakal kuat hadir dalam neraka. Sedangkan di sana sehari di sana itu bagaikan 1000 tahun. Ya. 1000 tahun di dunia ini itu satu hari di sana. Alfasanati mimma ta'udun. 1000 tahun di atas muka bumi ini. Bagaimana kalau Allah menyemplungkan kita dalam neraka seminggu saja, 1 pekan saja, itu nggak bakal kuat kita. Dan orang yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kelak, jika dengan dosa-dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini mengharuskan kita masuk ke dalam neraka, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian kita dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikeluarkan, maka malaikat-malaikat diperintahkan untuk mengeluarkan kita dari neraka, mengetahui kita daripada amin atharis sujud, dari bekas sujud kita. Maka ulama berpendapat bahwasanya anggota badan yang senantiasa kita gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu dibakar dan dimakan oleh api neraka. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa memperbanyak sujudnya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk meraungi kehidupan di atas muka bumi ini dengan caranya kita belajar dan kedepankan kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kegembiraan kepada kita, sebagaimana Allah juga yang memberikan kesedihan kepada kita. Dan jangan pernah sedih akan hal-hal yang akan datang. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang akan datang yang belum kita lalui. Bisa saja Ustadz saat ini Allah memberikan kehidupan yang layak kepada saya, memberikan hidayah kepada saya, tapi kita tidak akan pernah tahu Ustadz, sebulan atau 2 bulan kemudian apakah hidayah ini akan menetap pada diri kita. Kita sudah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, saya tergantung atau aku tergantung persangkaan hambaku. Kita berprasangka bahwasanya hidayah ini akan ditetapkan pada diri kita sampai hari kiamat, Allah akan tetapkan hidayah tersebut pada diri kita sampai hari kiamat. Tetapi sebaliknya, kalau kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hidayah ini akan terlepas pada diri kita, waliyadzubillah, maka Allah akan lepaskan hidayah tersebut sebelum kita wafat nanti. Banyak orang-orang yang putus asa dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang senantiasa beramal dengan amal ahli surga, namun dia ditakdirkan menjadi ahli neraka. Fayusbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Kemudian sejenak sebelum dia meninggal dunia, dia beramal dengan amalnya ahli neraka, kemudian dia dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang sudah kita lihat secara zahirnya senantiasa beramal dengan amalnya ahli neraka, tapi Allah menakdirkan dia sebagai ahli surga. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian sejenak sebelum dia meninggalkan dunia, dia beramal dengan amalnya daripada ahli surga, sehingga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ini membuat orang putus asa. Kita selama ini ibadah, kalau kita sudah ditakdirkan sebagai ahli neraka, ngapain Ustaz kita beribadah? Ada orang-orang misalkan kita lihat buruk hidupnya, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan dia sebagai ahli surga sebagaimana dalam hadis. Sehingga hal ini disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya berkaitan dengan ikhlas. Hadirin, banyak orang kita lihat seakan-akan dia ahli ibadah, namun hal yang dia lakukan adalah riya, sum'ah, ujub. Karena banyak amalan-amalan yang akan membatalkan daripada amal-amal kebaikan kita hidup di atas muka bumi ini, bukan hanya riya. Lalu bagaimana Ustaz? Terkadang akan timbul pada diri saya ingin ke masjid, kemudian timbul was-was syaitan di situ. Udah, ngapain antum ke masjid? Nanti antum disangka so alim.
kemudian ahli ibadah, ahli masjid dan lain sebagainya. Akhirnya itu antum mengurungkan niat untuk tidak ke masjid, berarti antum riya. Tetapi kalau antum misalkan karena ada fulan, misalkan bapak fulan yang sering antum lihat di masjid, dan supaya antum diakui sebagai ahli masjid, antum datang karena beliau, itu merupakan kesyirikan. Lalu ikhlas seperti apa Ustaz? Kok ini kita maju kena, mundur kena? Meninggalkan ibadah karena manusia syirik, riya, kita melakukan ibadah karena manusia kesyirikan. Sebagaimana ucapan Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nasi riya, wal amalu li ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu an yu'afiyaka minhuma. Seseorang yang meninggalkan sebuah amalan karena manusia, itu merupakan riya, hadirin. Ini keadaan kita di atas muka bumi ini saat ini. Dan kita melakukan ibadah karena manusia, itu merupakan kesyirikan. Lalu keikhlasan seperti apa? Keikhlasan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Tidak meninggalkan ibadah karena manusia dan tidak melakukan ibadah karena manusia. Ini ikhlas. Dan ikhlas merupakan perkara-perkara yang sangat ringan kita ucapkan, namun merealisasikannya sangat sulit. Di awal ibadah seseorang akan mampu mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah ibadah, niat tersebut sudah mulai terkikis dengan datangnya pujian dari orang-orang yang telah melihat kita melakukan sebuah ibadah. Terkadang kita mampu mengikhlaskan niat di awal ibadah dan ketika beribadah. Mampukah kita menjaga keikhlasan tersebut setelah selesai ibadah? Sangat berat. Karena menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Banyak orang-orang yang misalkan yang sudah berinfak, bahkan menjadi donatur tetap di sebuah masjid. Ketika terjadi gesekan dalam masjid tersebut, dia mengungkapkan pemberiannya yang 20 tahun yang lalu. Antum tahu nggak yang bangun masjid itu dulu anak? Yang paling besar infaknya itu kalau nggak ada anak gimana masjid itu akan terbangunkan? Akan batal amalannya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, memanggil kita secara khusus, hadirin, untuk jangan membatalkan amalan kita dengan menyebut-nyebutnya. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil man. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan daripada sedekah kalian dan amal-amal soleh kalian dengan cara disebut-sebut. Allah sudah mencatat amal perbuatan kita dan memberikan pahala 20 tahun yang lalu, dan itu masih menetap dalam buku catatan kita. Kemudian karena gesekan sedikit saja yang membuat kita sakit hati, kemudian keluar ucapan yang menyebutkan amal-amalan kita yang 20 tahun yang lalu. Ya Allah. Sehingga nyampe akhirat nanti, wa qadimna, gimana ayatnya? Kami datangkan daripada amalan mereka kemudian beserta pahalanya. Faj'alnahu haba'an manthura. Kemudian kita jadikan amalan mereka itu yang tidak ada keikhlasan di dalamnya bagaikan debu berterbangan. Lalu bagaimana untuk mengikiskan daripada sifat riya, sifat daripada sum'ah, ujub dan sebagainya? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci kehidupan bahagia hidup di atas muka bumi ini adalah mengedepankan husnudzon. Apa arti husnudzon? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita di atas muka bumi ini, ikhlas dalam menjalankannya. Karena daripada bentuk untuk merealisasikan husnudzon tersebut ada ikhlas dalam menghadapi segala bentuk keadaan kita di atas muka bumi ini. Tapi kalau kita sudah mulai menggerutu, tidak ikhlas dalam menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini bentuk suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala bentuk apapun yang kita hadapi, Nabi mengatakan itu semuanya baik, hadirin. Semuanya baik, enggak ada yang buruk. Kenapa Anda sampaikan tadi di awal bahwasanya tidak ada yang namanya takdir buruk di sisi Allah. Semuanya baik. Nabi menyatakan dalam hadisnya, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, la ya'tihi illa lil mu'min." Betapa menakjubkan daripada perkaranya orang-orang yang beriman. Seluruh perkara-perkara yang mereka hadapi itu baik dan tidak akan dialami kecuali orang-orang yang beriman. Ya. In asabathu sarra syakar fakana khairul lah. Kalau dia diberikan kelapangan rizki, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengedepankan rasa syukurnya, tidak pernah menyandarkan kenikmatan tersebut kepada dirinya. Karena dia tahu bahwasanya yang memberikan rizki, yang memberikan kebahagiaan hanya Allah Subhanahu wa taala.
sehingga dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairul lah. Kalau dia dilanda kesusahan, diberikan ujian, kesempitan rezeki, sakit dan lain sebagainya, ujian-ujian yang dia hadapi di atas muka bumi ini, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk husnudzan ini. Fakana khairul lah, dan itu baik baginya. Wa idza adznaba istaghfara, dan ketika dia berbuat dosa, dia segera beristighfar. Ya. Dan itu baik baginya. Orang-orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan syukur, melatih hatinya dengan sabar, dan senantiasa beristighfar ketika mendapatkan dosa, inilah orang-orang yang bahagia hidup di atas muka bumi ini. Ketika mendapatkan ujian, dia sabar. Allah menginginkan kebaikan di atas ujian ini. Husnudzan itu. Karena setiap sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu merupakan ujian, hadirin, baik kaya maupun miskin. Kaya kita diuji bagaimana lisan kita bersyukur atau tidak. Karena yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat bukan hanya keburukan yang kita kerjakan. Allah akan menanyakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kelak. Apa dalilnya? Yauma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala kita akan menanyakan kenikmatan-kenikmatan yang pernah kami berikan kepada kalian. Apakah kalian gunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dalam kemaksiatan kepadanya? Kita diberikan kelapangan rizki, sudahkah kita bersyukur menggunakan kenikmatan tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bersabar dalam menghadapinya? Dan ketika kita berbuat dosa, sudahkah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika hal ini hadir pada diri seseorang, berarti dia telah melakukan husnudzan dan hidupnya akan bahagia. Mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, mendapatkan kesusahan dia bersabar, dan ketika dia berbuat dosa, dia senantiasa mengiringi perbuatan dosa tersebut dan istighfar, karena dia yakin dia memiliki Allah Subhanahu wa taala, zat yang banyak ampunannya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan hendaklah kalian senantiasa beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah merupakan banyak ampunannya. Allah bukan hanya Ghafir, tapi Ghaffar, banyak ampunannya. Dan Allah memuji orang-orang yang senantiasa bertaubat, karena semua manusia di atas muka bumi ini tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Sedikit kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan dosa. Makanya orang-orang yang senantiasa jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan dilanda kesusahan, dilanda kegundahan dan kesedihan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang enggan, jauh berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan yang sempit. Ya. Maka kedepankan husnudzan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apapun keadaan kita saat ini, kita yakin ini merupakan ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kecuali kita mampu untuk menghadapinya. Ujian satu telah selesai, kita akan mendapatkan ujian yang jauh lebih besar. Terus begitu. Ini adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin membebankan kepada hambanya kecuali hamba tersebut mampu. Karena yang paling mengetahui keadaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mengetahui kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup di atas muka bumi ini, apapun keadaan kita, serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedepankan husnudzan di dalamnya. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena merupakan termasuk dosa-dosa besar. Kita bersuudzon kepada Allah, ini memberikan ujian, Allah menghina saya, tidak menginginkan kebaikan bagi saya. Padahal bukti cinta Allah kepada seorang hamba dengan Allah menguji dan mengujinya, memberikan ujian yang bertubi-tubi, itu merupakan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita ketika kita bersabar di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya tidaklah seorang muslim dilanda sedikit penyakit atau bahkan kita tertusuk duri di jalanan saja dan kita bersabar, tidak latah dalam mengucapkan ucapan, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Dan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah senantiasa diberikan ujian, diberikan cobaan kepadanya, disempitkan rizkinya, ya, diberikan kegundahan dalam hatinya.
Ini merupakan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Atau idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba atau sekelompok orang, Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Kehidupan di atas muka bumi ini tidak akan pernah luput dari yang namanya kenikmatan dan ujian, hadirin. Dan itu merupakan bukti daripada cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun tergantung kita bagaimana kita menanggapi daripada ujian-ujian dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita perhatikan sebuah ayat yang membuat kita tenang banget hidup di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat surat Al-Insyirah, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Allah mengulang 2 kali, hadirin. Kita cuma mengkupas ayat ini. Allah memulai fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama, bukan setelah. Allah memilih kata ma'a di sini, bukan kata ba'da. Karena kata ba'da itu berarti setelah. Yang kata ba'da kita nggak tahu kelonggaran, jalan keluar atau kebahagiaan setelah kesusahan tersebut, nggak tahu kita kapan datangnya jika Allah menggunakan kata ba'da. Tetapi Allah memilih kata dengan kata ma'a. Maka sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan, ada kemudahan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kesusahan di sini pakai alif lam, hadirin. Fa inna ma'a al-usri yusran. Ketika Allah berbicara tentang kesusahan itu pakai alif lam. Dan alif lam dalam bahasa Arab ketika masuk dalam sebuah kalimat bukan hanya masuk begitu saja. Tanpa alif lam dia global, umum sifatnya. Tetapi ketika alif lam datang, dia menjadi spesifik. Kemudian apa faedah dapat kita petik? Setiap permasalahan yang kita hadapi itu spesifik, Pak. Ada yang dilanda dengan ujian dengan belum dimiliki anak, ada yang dilanda dengan rizkinya sempit, ada yang dilanda dengan anaknya misalkan bandel, ada yang dilanda dengan kemiskinan, ada yang diberikan ujian dengan yang lainnya. Semua ujian dengan begitu banyak yang kita lihat di atas muka bumi ini, tapi ujian yang kita hadapi spesifik, Pak. Karena Allah berbicara tentang kesusahan pakai alif lam, fa inna ma'al usri yusran. Ketika Allah berbicara tentang kesusahan di sini menggunakan kalimat spesifik. Masing-masing kita memang berbeda-beda ujiannya, sehingga kalau kita kumpulkan seakan-akan banyak ujian tersebut. Tetapi ketika Allah memberikan jalan keluarnya, enggak pakai alif lam. Yusran, banyak jalan keluarnya. Dalam satu permasalahan yang kita hadapi, jalan keluarnya banyak. Kalau kita terus mengingat ayat ini dalam hati kita dengan hadis yang tadi, kita akan meraungi kehidupan ini dengan kehidupan yang gembira, Pak. Kita diberikan kenikmatan, sifat kita tetap sama dengan ketika kita diberikan ujian. Karena kita yakin baik daripada kenikmatan dan kesusahan yang Allah berikan kepada kita ada hikmah di dalamnya. Ketika kita diberikan kelapangan rizki, berarti Allah menginginkan kita untuk mendapatkan pahala, infak dan sedekah dan lain sebagainya. Dan ketika Allah menguji kita dengan kesempitan rizki, kita ingin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sabar dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita menanggapi semua permasalahan saja. Yang penting banyak mengingat-ingat ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Cuman untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan kita harus mengedepankan husnudzan tadi. Karena Allah tergantung persangkaan kita. Kalau kita menyangka sakit ini bakal sembuh, dokter pun sudah mengatakan seperti itu. Dokter hanya memprediksi, Pak. Oh, penyakit ini sudah kronis. Ya. Adapun sembuh, tapi kalau kita lihat dari segi medisnya mungkin agak sulit. Seperti itu. Tapi kita yakin Allah akan mampu membuat orang-orang yang tidak memiliki mata mampu berjalan tanpa ada yang menuntunnya. Ya kan? Enggak pernah kita lihat orang buta itu berjalan di tengah jalan, Pak. Pasti mereka di pinggir jalan. Padahal mereka nggak bisa melihat. Berarti hakikatnya atau sejatinya mata kita itu nggak bisa melihat. Tetapi yang memberikan kemampuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengedepankan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan bahagia, Pak. Ketika kita misalkan mendapatkan anak kemudian istri kita meninggal, ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Mendapatkan istri baru. Ya kan? Dalam baik kesedihan itu ada kebahagiaan.
Kita lihat bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun bermimpi bahwasanya akan ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan singgasananya, sehingga dia mengumumkan kepada seluruh daripada jajaran-jajarannya untuk membunuh semua laki-laki daripada Bani Israel. Dan kebetulan pada saat itu Nabi Musa lahir. Ibunya gerasa-gerusuk? Tidak. Kalau kita coba bayangkan, ini ada pemerintah akan membunuh anak kita baru lahir, kita mau buang kemana? Buang ke panti asuhan, ketemu sama jajaran-jajarannya Firaun, karena bersebar, cari setiap rumah yang baru lahir. Kalau bayinya laki-laki, bunuh. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat Israiliyat, bahkan ketika ada orang hamil berjalan di tengah jalan, langsung dibelah perutnya, lihat kalau laki-laki langsung dibunuh, tanpa memikirkan yang lain. Itu hadirin. Tapi kita lihat bagaimana ibunda daripada Nabi Musa alaihissalam mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bayi baru lahir, kemudian Allah memberikan ilham kepadanya. Ya. Bahwasanya susuilah dulu daripada anak tersebut. Ya. Tetap tenang. Ya. Wahai ibunda Nabi Musa alaihissalam, tetap tenang. Kasih nyusu dulu anakmu. Disuruh untuk menyusui dulu, ya, sampai kenyang, kemudian buang anak tersebut ke sungai. Bayangin antum, kalau kita gimana ini kolerasinya antara keselamatan dengan dibuang ke sungai. Lebih baik anak saya dibunuh deh, saya harus buang ke sungai gitu loh. Matinya saya nggak tahu kemana dia bayi tersebut. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mengedepankan husnudzon di dalam ujian dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kebahagiaan itu begitu cepat balik nanti. Kemudian dia mengikuti bagaimana instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuang anak tersebut ke sungai dan diperintahkan kepada, ya, saudarinya Nabi Musa AS untuk mengintai bayi tersebut. Ternyata bayi tersebut ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Dan Fir'aun menandai, oh, anaknya Bani Israel nih. Ketika mau dibunuh jangan, katanya. Nah, banyak sebenarnya hikmah di balik ini. Bahwasanya laki-laki tersebut walaupun segagah dan sekokohnya dia akan luluh di depan wanita. Ya. Sekuat apapun kita, ketika istri kita mengatakan enggak boleh bang, nah udah kita nggak bisa ngapa-ngapain kita. Ya, sebagaimana Fir'aun istilah terkenal dengan kebengisannya. Tapi ketika istrinya mengatakan janganlah bang dibunuh anak ini, gitu. Itu istilahnya ganteng dan sebagainya. Mudah-mudahan kita angkat jadi anak, kita belum punya anak nih, kita angkat jadi anak. Fir'aun udah tanda ini anak Bani Israel nih, gitu. Padahal ternyata bayi-bayi yang dibunuh bukan mereka yang akan menghancurkan daripada singgasananya. Bayi yang dirawat tersebut yang akan menghancurkan singgasananya. Subhanallah. Ini hikmah Allah kalau kita istilah terus belajar. Banyak keajaiban-keajaiban yang akan kita temukan, ya, atau hikmah-hikmah di balik segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka singkat kisah, ya, itu bayi tersebut dicari karena dia terus menangis karena masih bayi. Mencari yang menyusuinya. Dipanggil yang menyusui, nggak mau nyusu dia. Kemudian daripada Nabi Musa senantiasa mengintai dari jauh. Kemudian Fir'aun istilahnya mengadakan sayembara, bahwasanya yang mampu memberikan menyusu anak tersebut kemudian dia diam, dia akan tinggal di istana. Sehingga ibunya datang. Nah, itulah hikmah kenapa Allah mengatakan di awal, kasih nyusu dulu anakmu supaya dia kenal air susu ibunya. Kalau seandainya dia tidak menginginkan atau tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala di awal, enggak mau memberikan susuan kepada anaknya, Nabi Musa akan nyusu kepada siapapun wanita yang datang kepadanya pada saat itu. Tapi karena dia sudah pernah merasakan air susu ibunya, dia enggak mau. Kemudian ibunya datang, langsung diam di pangkuan ibunya. Kemudian tinggal bersama, lihat. Kebahagiaan itu begitu cepat datang. Awalnya semua orang istilahnya panik dengan keputusannya Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Ketika antum mengedepankan husnudzon, Allah akan kembalikan kebahagiaan itu begitu cepat, memberikan jalan keluarnya begitu cepat. Namun kenapa kita saat ini istilahnya banyak putus asa? Karena kita mengedepankan suudzon, hadirin. Ada sebuah proyek kita masukkan proposal, enggak tembus-tembus berkali-kali. Ini Allah gimana sih Ustaz? Saya udah berdoa, bercoba untuk berusaha, tapi enggak tembus-tembus juga proyek yang saya inginkan. Ketika kita dalam suatu perusahaan menginginkan sebuah proyek, misalkan kita enggak lolos, berarti Allah enggak menginginkan kita di situ. Ada hal yang baik yang Allah ingin berikan kepada kita di suatu saat. Ada anak yang kuliah di UI misalkan, segala cara
sudah dia lakukan hal-hal yang dibolehkan dalam syariat, tetapi enggak juga masuk UI. Ini menandakan bahwasanya dia, kalau dia menggerutu, mencoba mencari jalan yang dengan cara yang haram, dengan cara menyogok, ini adalah bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dia di UI enggak baik, mungkin di Gunadarma atau di universitas-universitas yang lainnya. Intinya untuk meraungi kehidupan dunia yang penuh dengan cobaan ini, kedepankan husnudzon, hadirin. Kita coba melatih diri kita, coba saja. Ketika kita mendapatkan ujian, kita yakin pasti setelah ujiannya ada nilai yang luar biasa Allah ingin berikan kepada kita. Kan contoh soal sekarang, ketika kita ujian misalkan di suatu tempat lembaga yang kita ikuti, ketika ada ujian, soal tersebut susah atau gampangnya tergantung kita menghadapinya, menanggapi soal tersebut. Bagaimana kita cara akan bisa mampu menjawab soal-soal yang ada di kertas tersebut kalau kita belajar. Begitu juga dengan hidup di atas muka bumi ini. Bagaimana kita akan meraungi kehidupan ini dengan tenang, tidak gerasa-gerusuk, mengedepankan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam menghadapi segala ujian dengan belajar. Baru kita mampu menghadapi ujian yang penuh dengan cobaan ini. Tetapi kalau kita mengedepankan suudzon, itu malah petaka bagi kita. Karena banyak orang-orang ketika hijrah, mulai mengenal agama Islam, bertubi-tubi ujian itu datang kepadanya. Terkadang sampai hancur keluarganya, anaknya kabur, istrinya minta cerai dan lain sebagainya. Ketika dia mencoba untuk mempertahankan agamanya, ini ujian-ujian yang datang kepada kita. Dan ini belum seberapa dengan ujian-ujian yang dihadapi oleh para sahabat. Mereka untuk mempertahankan keimanan mereka, bahkan keluarga mereka itu dibunuh di depan mereka, sebagaimana keluarganya Yasir. Istri dan ibunya ditombak kemaluannya di hadapannya dia sendiri. Antum bayangkan itu mempertahankan keimanan, dia mendapatkan ujian seperti itu. Kita banyak-banyak istilahnya mengambil faidah-faidah dari kisah-kisah para salaf terdahulu, agar hati kita ini lembut, mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya 3 kunci kebahagiaan tersebut adalah kalau mendapatkan kenikmatan, bersyukur, kemudian mendapatkan ujian kita bersabar, dan ketika kita melakukan sebuah dosa, segera untuk menghapus dosa tersebut dengan kebaikan dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini hadir pada diri kita, mengedepankan husnudzon, kita akan meraungi kehidupan dunia ini yang fana, yang penuh dengan ujian dan cobaan, dengan tenang, bahagia dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Segala orang-orang yang mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya sangat bahagia, hadirin. Coba saja. Ujian antum mendapatkan saat ini husnudzon. Allah menginginkan kebahagiaan bagi saya. Ketika Allah memberikan kelapangan rezeki, Allah ingin agar saya infak dan mendapatkan pahala infak tersebut, dan begitu seterusnya. Kita mulai coba, mulai hari ini dan seterusnya, kedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika istri ngomel, oh mungkin dosa saya. Ketika anak bandel, oh mungkin dosa saya. Senantiasa menyalahkan diri kita agar kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta akan memohonkan ampun kepadanya. Kalau kita hanya menyalahkan orang, menyalahkan fulan, sehingga kita sulit untuk melihat bagaimana kekurangan dan dosa kita yang ada pada diri kita. Tapi kalau kita misalkan segala sesuatu yang terjadi, anak misalkan bandel, oh jangan dosa saya ini. Dosa yang dulu mungkin. Sekarang oke, saya udah mulai taat. Tapi bagaimana sebelum saya mengenal agama Islam ini dengan benar, apa yang pernah saya lakukan dulu? Kita ingat dosa-dosa yang kita yang lalu, hadirin. Tapi bukan untuk berputus asa, agar kita tidak mudah menyalahkan orang lain, dan kedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Ya, fadhal. Waalaikumsalam. Apakah itu termasuk bersujud kepada Allah? Jadinya kalau kita berdoa misalnya dalam rangka lama bulan-bulan, sehingga seperti kita nggak sabaran. Baik. Di dalam perkara berdoa, banyak orang-orang sebenarnya yang putus asa.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan senantiasa mengabulkan doa seorang hamba malam yasta'jil. Ya, kecuali kalau dia beristi'jal, terburu-buru. Maksudnya terburu-buru di sini ada dua tafsiran kata ulama. Ada yang mengatakan buru-buru berdoa, hanya berdoa sedikit kemudian selesai. Ada juga yang mengatakan dia sudah berdoa lama, tapi dia mengatakan qad da'awtu rabbi falam yustajabuli. Aku telah memohon kepada Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala berkali-kali bahkan bertahun-tahun, tapi belum pula datang jawabannya. Ini termasuk isti'jal. Ya. Karena doa itu ada 3 tahapan dalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kemudian kita akan diberikan ganjarannya. Yang ketiga adalah doa tersebut menolak bala, ya, musibah yang akan menimpa kita. Seandainya kita tidak berdoa, maka musibah tersebut akan datang kepada kita. Jadi ternyata doa kita tersebut menolak bala yang selama ini mungkin banyak orang dilanda dengan musibah tersebut. Ternyata keluarga kita tidak, karena kita senantiasa berdoa. Terkadang doa yang kita panjatkan, misalkan kita menginginkan A, tapi Allah memberikan B. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling mengetahui keadaan kita dan kebutuhan kita Allah. Kita hanya melihat kebutuhan zahir kita saja, tapi kata Allah, kamu belum butuh itu, yang kebutuhkan ini. Seperti itu. Tapi banyak orang-orang yang putus asa ketika berdoa. Makanya pahami bahwasanya doa tersebut ada 3 tahapan. Ada yang langsung dikabulkan di dunia ini, ada yang Allah simpan kemudian diberikan pahalanya nanti di hari kiamat, dan yang ketiga doa tersebut bisa menolak bala yang harusnya tersebut ujian dan bala tersebut, penyakit tersebut jatuh ke dalam rumah kita, tapi karena ada doa menjadi tamengnya. Sebenarnya doa kita itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan cara yang lain, bukan dengan cara yang kita minta. Misalkan kita menginginkan kesembuhan, tapi Allah enggak kunjung-kunjung memberikan kesembuhan kepada kita, tapi Allah memberikan anak kita yang senantiasa tabah dalam menghadapi ujian tersebut, istri yang senantiasa merawat kita, itu bentuknya. Sehingga kita menghadapi penyakit tersebut enggak sendiri. Gitu. Tapi ketika antum, ya Allah, saya udah berdoa berlama-lama ini, kok belum dikabulkan? Nah, mulai sifat istri mulai enggak kuat dengan gerasa gerusu kita, anak juga udah mulai enggak kuat melihat ayahnya sakit terus-terusan. Karena isti'jal yang kita lakukan. Ya. Bahwasanya ada pendamping, contoh ada istri, ada anak yang senantiasa mereka sabar merawat kita, itu bentuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kebayang enggak antum kita lagi sakit, istri juga gerasa gerusu, enggak sabaran dalam merawat kita, itu sakitnya bertubi-tubi itu. Sakit secara fisik, sakit secara hati. Padahal sakit hati itu jauh lebih berat dibandingkan sakit fisik. Maka dalam berdoa ingat 3 hal ini. Doa kita bisa dikabulkan seutuhnya pada saat itu, juga disimpan dengan kita milih. Kita mau ini langsung dikabulkan, kita dapat dunia saja, atau disimpan di akhir nanti kita dapat, atau juga ada segi dunianya, doa kita dikabulkan tapi dengan cara yang lain. Dijauhkan kita dari musibah dan lain sebagainya. Ada orang misalkan berdoa bertahun-tahun belum kunjung diberi karunia anak, tapi istrinya tidak pernah yang namanya sakit apapun, nggak pernah dirawat di rumah sakit yang mengeluarkan biaya begitu besar. Ya kan? Ada orang-orang dikasih hamil istrinya, ya. Ketika ternyata mengharuskan dia sesar, membutuhkan uang tanpa ada BPJS dan lain sebagainya, ini kan dia banting tulang ini, mencari pinjaman ke sana kemari, bahkan dia terjerumus ke dalam hal yang ribawi. Ya. Jadi setiap manusia itu tergantung bagaimana mereka tadi menanggapi musibah dan ujian Allah berikan kepada mereka. Kedepankan husnudzon. Karena Allah akan malu untuk istilah membiarkan tangan hamba ketika sudah terangkat seperti ini dalam keadaan hampa. Allah malu. Ya. Allah pasti mengabulkan doa kita. Enggak mungkin itu, mustahil. Cuman gimana cara Allah mengabulkannya? Ya tergantung Allah, karena yang paling mengetahui keadaan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk suudzon, Pak. Tapi kalau misalkan nanti terus berdoa tanpa ada mengatakan menggerutu, saya sudah berdoa bertahun-tahun, itu bukan suudzon. Ya. Tapi kita terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena berdoa itu pun merupakan kenikmatan. Banyak orang-orang yang hanya sholat tapi enggak berdoa. Hanya sholat yang mereka kerjakan. Pada hari itu enggak pernah berdoa sama sekali. Karena kita diberikan kemampuan untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kenikmatan. Mensyukuri nikmat tersebut merupakan kenikmatan. Gitu. Bukan nikmatnya itu, kata rasa syukur yang hadir pada diri kita terhadap nikmat yang kita dapatkan, itu juga termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa berdoa dalam jangka waktu yang panjang tanpa ada menggerutu, menyalahkan siapapun ketika doa kita yang secara zahir yang kita minta A misalkan belum juga dikabulkan, tapi banyak perentelan-perentelan yang lain Allah telah berikan kepada kita.
dimudahkan sekolah anak kita, dimudahkan yang lainnya. Tapi hanya secuil saja yang kita inginkan ini belum dikabulkan, jangan membuatkan kita berputus asa dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah a'lam bishawab, itu enggak termasuk suudzon, senantiasa berdoa selama tidak menggerutu. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Khalas insyaallah. Ada lagi? Cukup. Tapi mungkin hal itu dapat kita sampaikan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.